Misteri Sumedang Karawang. Cerita ini merupakan pengalaman pribadi yang saya alami pada tanggal 24 Desember 2022. Saya berangkat dari Sumedang menuju Karawang pada malam hari sesudah sholat maghrib dengan tujuan menengok adik sepupu. Kebetulan adik sepupu lagi sakit. Sakitnya dalam tanda kutip ya. Jadi sakitnya agak kurang wajar gitu, atau diganggu makhluk halus. Saya berangkat dari Sumedang dengan 2 mobil, yang mana mobil yang saya berisi ayah saya, paman, dan istri serta kedua anak saya. Sedangkan mobil satunya dengan sopir adik ipar berisi 2 paman, bibi, dan ibu saya. Kebetulan paman dan bibi diberi kelebihan khusus ya. Jadi punya kemampuan spiritual, bisa melihat makhluk halus. Singkat cerita, kami berangkat menuju Karawang lewat Subang, Purwakarta. Setelah jam 11 malam, kami baru sampai perumahan tempat adik sepupu tinggal. Saya yang paling tahu jalan, berada di depan karena sudah 3 kali berkunjung ke rumah adik sepupu tersebut. Namun setelah masuk perumahan Citra Kebun Mas, Karawang, ada kejadian aneh di mana saya tidak bisa sampai ke rumah yang dituju. Saya jadi linglung, gak tahu jalan, malah keliling-keliling perumahan tersebut hampir setengah jam. Setelah itu saya berhenti sejenak karena merasa ada keanehan. Jalan menuju rumah tidak ketemu. Setelah itu paman saya yang punya kemampuan lebih menghampiri saya dengan berkata, istighfar sambil mengusap muka saya. Sepertinya saya dibawa tersesat sama makhluk halus, kata paman saya. Karena hampir frustasi, rumahnya gak ketemu, akhirnya kami meminta dijemput sama suami adik sepupu. Sesudah menunggu setengah jam, barulah suami dari adik sepupu datang. Dan ternyata kami memang sudah dekat rumahnya, tapi hanya berputar-putar di dekat rumah tersebut. Ternyata kami berputar-putar di sekitaran kuburan yang sangat besar. Ternyata kami tersesat di sekitar kuburan yang besar. Dan memang ini kejadian sangat luar biasa. 4 jam 12 malam kami sampai ke rumah. Singkat cerita, sesudah sampai ke rumah, kami sekeluarga langsung menjenguk adik sepupu yang sakit tersebut. Sebut saja namanya NDA. Kami segera menuju ke kamarnya. Sudah itu saya pergi ke kamar mandi untuk berwudu karena belum sholat isya. Pas saya sudah sholat isya, bibi saya yang juga mau ke kamar mandi, katanya mau berwudu juga, mau sholat. Tapi sesudah dari kamar mandi ada yang aneh dari gerak-gerik bibi, di mana dia menatap tajam sama ibu saya. Terus ditanya sama ibu, "Uli, rek sholat?" Tapi tiba-tiba bibi saya ketawa kayak mak lampir, persis kayak di film. Ibu saya kaget, saya pun kaget.
Istri saya pun langsung meloncat dari tempat duduk sambil membawa anak yang masih balita. Sepertinya Bibi kemasukan makhluk halus yang jahat dan berkata dalam bahasa Sunda, "Rek naraon ka dieu, tong ditulungan, ku aing ditumpurkeun kabeh. Yeuh aing Rukmini. Mau apa kesini? Jangan ditolongin, nanti saya habisi semua. Saya Rukmini." Lalu dua paman saya yang lagi di kamar adik langsung keluar dan menyuruh saya untuk masuk kamar dengan membacakan doa-doa, ayat kursi, dan doa-doa yang saya bisa. Adik sepupu ngomong, jangan keluar, di kamar aja," sambil menggenggam tangan saya. Di kamar ada saya, istri, kakaknya adik sepupu, dan kami merasa ketakutan dan terus memanjatkan doa-doa yang kami bisa. Sementara di luar kamar, tengah rumah, terdengar kedua paman saya terus mencoba untuk menyembuhkan Bibi yang dalam pengaruh makhluk halus tersebut. Makhluk halus yang merasuk itu ke tubuh Bibi berkata, "Aing teu sieun kumaraneh." Kedua paman saya pun langsung membacakan sholawat yang sering dibacakan Ustadz Ujang Bustomi. Barulah si makhluk halus itu mulai merasa tidak nyaman dengan lantunan-lantunan sholawat dan doa-doa yang dibacakan. Sampai akhirnya makhluk halus yang ada di tubuh Bibi pergi dengan berteriak, "Panas, panas, panas." Sesudah kejadian ini, adik sepupu langsung bangun, sehat seperti tidak terjadi apa-apa, seperti tidak lagi sakit. Ini kejadian benar-benar nyata terjadi dan sangat mencekam, menakutkan. Alhamdulillah setelah kejadian itu adik sepupu bisa kembali beraktivitas, kembali sehat. Sekian cerita misteri kali ini, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Karena masih banyak pengalaman pribadi saya yang akan saya ceritakan, pengalaman tentang mistik.